Halo semuanya, ketemu lagi di channel Miracle Kailin. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana menerapkan penyimpanan arsip dengan sistem kronologis. Untuk penyimpanan arsip sistem kronologis ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa memahami apa itu sistem kronologis. Yang kedua, kalian nanti mampu menjelaskan apa itu sistem kronologis. Ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan sesuai dengan sistem kronologis. Dan keempat, pastinya kalian nanti mampu mempraktekkan penyimpanan arsip dengan sistem kronologis. Baik, dalam suatu kantor itu biasanya akan memproduksi atau menerima surat atau dokumen setiap harinya. Untuk mengelola surat atau dokumen-dokumen tersebut, kantor dapat mempergunakan tanggal sebagai dasar penyusunan arsip. Sistem tanggal merupakan sistem yang dianggap paling sederhana dan praktis sehingga sangat cocok diterapkan di perusahaan kecil yang kegiatannya masih sedikit dan masalahnya belum kompleks. Maka dari itu, kalian perlu ketahui apa itu sistem kronologis yang banyak digunakan kantor dalam posisi kegiatannya masih belum kompleks ya. Sistem kronologis ini adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan tanggal penerimaan atau pengiriman surat dengan kode, tanggal, bulan, atau tahun pembuatan surat, atau tanggal surat yang tercantum pada barisan tanggal pada arsip itu sendiri. Dalam penggunaan sistem kronologis ini, kita akan mendapatkan dua, ada keuntungan dan ada kerugian. Untuk keuntungannya, klasifikasi menurut urutan waktu ialah bermanfaat apabila tanggal-tanggal sudah diketahui atau telah diketahui. Sedangkan kerugiannya, di antaranya tidak semua surat, naskah, atau dokumen cocok menggunakan sistem ini, serta surat-surat yang masuk dapat menjadi terpisah dari surat-surat yang keluar ya. Baik, itu tadi pengertian, kerugian, dan keuntungan. Kemudian di sini ada klasifikasi tanggal atau pengelompokan berdasarkan subjek, subsubjek, dan satuan subsubjek ya. Hanya saja yang dijadikan pengelompokan itu adalah tanggal, bulan, dan tahun yang tercantum pada barisan tanggal surat. Bisa Anda lihat di layar, subjek utama adalah tahun. Ini digunakan sebagai judul laci. Subjek kedua adalah bulan atau subsubjek. Ini digunakan sebagai judul guide, dan satuan subsubjek adalah tanggal sebagai judul folder. Bisa Anda lihat ini ada contoh ditetapkan sebagai judul guide dengan ketetapan sebagai berikut. Misal ada surat tertanggal 12 Desember 2021. Kita bisa memisahkan unit 1, unit 2, dan unit 3-nya. Untuk unit 1 adalah tahun 2021. Ini nanti adalah sebagai kode laci atau filing kabinetnya. Unit 2 adalah Desember atau bulannya nanti sebagai kode guide, dan unit 3 adalah tanggal 12 sebagai kode folder. Dalam prosedur penyimpanan arsip dengan sistem kronologis, ini bisa Anda lihat kita sangat membutuhkan beberapa peralatan ya. Di antaranya di sini ada filing kabinet, ada guide, ada folder. Ini yang utama ya. Untuk filing kabinet bisa Anda lihat seperti ini. Ini kita kasih tanda atau kita beri tulisan sesuai dengan tahun dokumennya ya. Kalau tahun 2012 berarti dokumennya masuk sini. Untuk foldernya bisa kalian lihat. Ini maaf, untuk guide-nya bisa Anda lihat ini per bulan ya. Untuk foldernya kalian lihat ini adalah per tanggal. Jadi surat bisa dimasukkan sesuai dengan tanggal yang ada di surat. Kita akan bahas pertama, peralatan yang dibutuhkan itu adalah pertama adanya filing kabinet. Filing kabinet Anda ketahui adalah laci-laci
Dalam film kabinet dapat diberi nama tahun atau diberi judul nama bulan dari Januari hingga Desember, sehingga diperlukan 12 laci ya. Kalau cukup karena administrasi di perusahaan mungkin sedikit, kita cukup satu laci ini untuk 1 tahun 2021. Jadi di dalamnya terdapat bulan Januari sampai Desember. Tetapi kalau tidak cukup, kita bisa memanfaatkan satu laci ini untuk 1-2 bulan atau 1-3 bulan sesuai kebutuhan kantor. Jadi kalau kita bikin satu laci itu untuk 2 bulan, berarti kita butuh 6 laci filing kabinet dalam 1 tahun ya. Kemudian selanjutnya kita perlukan adalah guide. Guide ini adalah satu laci dapat memuat arsip-arsip yang diterima 1 bulan pada bulan yang bersangkutan, atau satu laci dapat digunakan untuk menyimpan arsip dalam 1 tahun. Untuk menghemat filing kabinet, dapat juga tiap-tiap laci digunakan untuk menyimpan arsip-arsip tahun berikutnya ya. Itu tadi ya guide. Kemudian ada folder. Folder ini adalah terletak di setiap belakang guide. Terdapat folder-folder sejumlah hari dalam 1 bulan ya. Jadi kalau guide itu sendiri untuk penulisan bulan, sedangkan folder ini hanya digunakan untuk penulisan tanggal-tanggal per bulan. Misal Januari, berarti di dalam foldernya terdapat angka atau tanggal 1 sampai 31 Januari. Ada 31 folder dalam guide bulan Januari dan seterusnya ya. Kemudian kita butuh rak sortir yang digunakan untuk memilah-milah arsip sesuai dengan kronologis atau tanggal. Selain itu, kita juga membutuhkan kartu indeks yang digunakan untuk mencatat informasi tentang arsip mulai dari judul surat, nomor surat, tanggal surat, dan kode surat. Kemudian kita juga butuh outsheet. Ini digunakan untuk pengganti kartu indeks ketika dokumen itu sedang dipinjam. Jadi kita butuh outsheet. Baik, kita akan lanjut penyusunan arsip ya. Ini secara materi, laci filing kabinet diberikan guide mulai dari bulan Januari hingga Desember sesuai dengan volume arsip. Kemudian di belakang guide letakkan yang jumlahnya tergantung pada banyaknya hari dalam 1 bulan ya. Ini bisa Anda lihat nanti dalam contoh akan saya sampaikan. Setelah itu, arsip dapat ditata dengan prosedur pertama adanya penampungan. Maksudnya penampungan di sini adalah arsip yang didapat melalui penciptaan maupun diterima dari organisasi lain dikumpulkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Setelah adanya penampungan akan adanya penelitian yang dimaksud ini untuk memastikan bahwa arsip benar-benar sudah disimpan. Kemudian adanya pengindeksan atau arsip diindeks. Ini untuk menentukan tempat penyimpanan. Kemudian adanya pengkodean arsip yang telah diindeks kemudian diberi kode untuk dijadikan dasar penyimpanan arsip tersebut. Kemudian ada penyortiran. Penyortiran ini setelah diberi kode, surat disortir sesuai dengan kode penyimpanan. Kemudian yang ke-6, peletakan. Maksudnya di sini arsip diletakkan sesuai dengan tempat penyimpanan. Baik, itu tadi secara materi. Mari kita mempraktekkan bagaimana sih prosedur penyimpanan arsip dengan sistem kronologis ya. Di sini ada 5 langkah. Pertama, kita akan memeriksa surat, kemudian mengindeks, ketiga mengkode, keempat menyortir, dan kelima menempatkan. Kita akan membahas memeriksa. Nah, di layar terdapat surat dari PT Harapan Sukma, Jalan Setiabudi nomor 123 Denpasar ya. Di situ tertera ada tanggal 13 Desember 2021. Ini adalah identitas surat ya. Nah, surat ini akan disimpan. Selanjutnya setelah adanya pemeriksaan sudah sesuai,
kita akan mengadakan pengindeksan ya. Pengindekan yang mana kita butuh kartu indeks seperti ini tampilannya ya, kartu indeks. Nah, dari surat ini kita akan menginput beberapa informasi yang kita tuliskan di dalam kartu indeks ya. Pertama, kita akan menginput caption yaitu pengirim. Pengirim adalah di sini PT Harapan Sukma. Perlu kalian ingat kita mengindeksnya unit 1, 2, dan 3 seperti itu. Karena ini PT berarti kita tulis Harapan Sukma, PT. Kita tulis di captionnya Harapan Sukma, PT. Selanjutnya dari caption Harapan Sukma, PT kita akan menentukan kodenya dari 2 huruf awal di depan ya. HA kita tulis di sini HA. Nah, dari situ kita lanjut penulisan tanggal, nomor, perihal, lampiran. Kita langsung melihat di dalam surat tanggal tertulis 13 Desember 2021 untuk nomor 12-U-SM1-21. Untuk perihal bisa Anda lihat undangan rapat, lampiran tidak ada ya. Setelah kalian mengisi kartu indeks sampai dengan lampiran, kita akan lanjut ke kode penyimpanan. Nah, untuk kode penyimpanan ini kita langsung menuju tanggal. Perlu kalian ingat karena sistem kronologis berarti kita mengindeksnya ada unit 1, unit 2, dan unit 3. Seperti saya jelaskan yang tadi, unit 1 adalah tahun berarti 2021. Unit 2 adalah bulan, ini Desember. Unit 3 adalah tanggal. Jadi tertulis di sini 2021 garing Desember garing 13 ya. Itu adalah kode penyimpanan. Itu masih dalam proses pengindekan ya. Jadi dalam proses pengindekan ini kita mengisi kartu indeksnya sesuai dengan caption, tanggal, nomor, perihal, lampiran, dan kode penyimpanan. Setelah selesai, kita akan mengkode surat ya. Maksudnya mengkode surat di sini adalah kita menulis dengan pensil kode yang telah kita buat tadi ya. 2021 garing Desember garing 13. Maaf ini angka 3-nya hilang. Ini jadi acuan kita untuk mengkode surat yang kita akan arsipkan adalah dari kartu indeks. Tertulis di sini kode penyimpanan 2021 Desember 13. Cukup kita tuliskan di lembar kosong dalam surat dengan tulisan atau dengan pensil ya. Kemudian setelah kita mengkode, kita akan melakukan sortir. Nah, mensortir surat ini dilakukan jika surat lebih dari 3 ya. Kalau satu saja tidak perlu disortir, langsung kita masukkan ke filing kabinetnya. Jika dalam perusahaan itu aktivitas surat menyuratnya sangat banyak, jadi kita perlu menyortir surat tersebut sesuai dengan tanggal surat dan jam penerimaannya. Jadi surat yang pertama diterima dan tanggal yang sama kita urutkan sesuai dengan urutannya ya. Baik, setelah kita sortir, kita akan melakukan penyimpanan atau menempatkan. Lah, maksudnya menempatkan di sini kita sudah cek lagi kartu indeks sudah terisi, kode sudah terisi, dan sortir sudah selesai. Maka kita akan menempatkan surat tersebut ke dalam folder ya. Untuk langkah pertama, kartu indeks yang kita buat tadi kita masukkan ke laci kartu indeks. Kita simpan di sini ya, kita masukkan. Kemudian surat tadi kita masukkan ke folder tertanggal 13. Karena 13 itu dari bulan Januari sampai Desember ada, kita pastikan di sini adalah Desember. Jadi untuk folder kita cari, untuk guide kita cari
yang bulan Desember, kemudian baru mencari folder tanggal 13 ya. Kemudian setelah kita memasukkan kartu indeks ke dalam laci kartu indeks dan memasukkan surat ke dalam folder, maka dari itu kita akan melakukan penyimpanan folder ini ke dalam guide-nya, yaitu kita masukkan ke guide bulan Desember sesuai urutan ya. Setelah masuk ke guide di bulan Desember, otomatis laci filing kabinet kita tutup. Pastikan laci tersebut adalah laci tahun 2021. Itu ya. Sangat mudah sekali untuk penyimpanan arsip dengan sistem kronologis ya. Saya harap apa yang saya sampaikan kali ini bisa menambah ilmu kalian atau menambah wawasan kalian dan mempermudah kalian dalam mempraktekkan sistem kronologis ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.